Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'd. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang thaharah atau bahasa lainnya adalah bersuci. Di dalam ajaran Islam, di dalam syariat Islam itu sebelum kita melakukan ritual ibadah, maka ada yang mewajibkan terlebih dahulu untuk bersuci, ada juga yang tidak harus mewajibkan untuk bersuci. Kalau dimaknai ibadah itu adalah segala sesuatu yang baik yang dikerjakan karena Allah adalah sebuah ibadah, maka tidak harus semua badan anggota tubuh kita, tempat kita itu suci dulu kemudian kita melakukan ibadah. Jika ibadah dimaknai setiap perbuatan yang baik adalah ibadah. Tetapi ada beberapa ibadah yang memang wajib harus bersuci terlebih dahulu untuk mengerjakannya. Dalam hal ini bersuci itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya bersuci secara hissiyah, secara zahir, atau ma'nawiyah secara batin. Hissiyah itu secara zahir itu nanti akan kita jelaskan secara rinci. Saya akan menyinggung sedikit tentang bersuci secara batin atau ma'nawiyah. Yakni bersuci atau mensucikan diri kita dari perbuatan kotor, perbuatan dosa, maksiat. Itu adalah cara membersihkan diri kita atau cara bertoharoh kita dengan cara tadi itu, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, yang bermaksiat itu ditinggalkan, berlaku dosa, semua yang berlaku dosa, baik itu dosa kecil, dosa besar, itu disebut bersuci, tetapi bersucinya adalah secara batiniyah atau maknawiyah. Sedangkan pembahasan kita itu adalah kepada toharah atau bersuci secara zahir atau badan. Maka pembahasan kita nanti lebih kepada terkait ya tempat, badan, pakaian seperti itu. Kalau di dalam slide ini saya mengartikan bahwasannya toharah zahir adalah bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis dengan cara berwudu, mandi, atau tayammum, ya, ketika sedang tidak ada air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat. Sedangkan secara toharah batin itu adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan, kemaksiatan, menguatkan tauhid, beramal soleh, dan yang lainnya. Itu secara simpel makna bersuci zahir dan batin. Pembahasan kita adalah toharah bersuci dari apa? Bersucinya dari hadas, kemudian dari najis. Lah hadas ini ada di sekalian, itu nanti kita akan bagi menjadi dua. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu cara mensucikannya dengan mandi besar. Kemudian hadas kecil itu cara menyucikannya adalah atau cara bersucinya adalah dengan wudu. Jika hadas besar dan hadas kecil tidak bisa dilakukan dengan mandi atau wudu, yang notabene-nya kalau mandi atau berwudu itu menggunakan air, jika tidak memungkinkan untuk menggunakan air, baik ketika hadas besar ataupun hadas kecil, maka cukuplah dengan bertayammum. Adapun perkara yang wajib atau yang menyebabkan untuk mandi besar, itu kalau di kalangan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, misalnya di Fathul Qorib, itu ada 6 perkara yang mewajibkan mandi besar. 3 diantaranya khusus perempuan, sedangkan 3 yang lain itu untuk laki-laki dan perempuan. Yang untuk perempuan 3 perkara tersebut adalah misalnya haid. Haid ini hanya terjadi kepada perempuan, laki-laki tidak. Makanya khusus untuk perempuan. Ya, haid bagi perempuan
baik itu haidnya hanya sehari atau 2 hari, nah itu maka tetap dia nanti tetap mandi besar. Ingat bahwasannya haid itu paling sedikit adalah 24 jam atau sehari semalam. Sedangkan paling lamanya adalah 15. Saya tekankan lagi, masa haid itu paling sedikit adalah 24 jam atau siang dan malam, sedangkan masa haid paling banyak adalah 15 hari. Ya. Kemudian nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ini paling sedikit adalah lahdotan, 1 tetes atau bahasa Jawanya sak kecerotan. Tapi paling banyak itu adalah 60 hari. Tapi biasanya yang menjadi kebiasaan biasanya hanya 40 hari saja orang nifas itu ya. Ini kalau orang sudah keluar darah nifas tadi, maka setelah mampat, setelah berhenti darah nifasnya tadi, maka orang tersebut harus mandi besar ya. Ini juga terjadi kepada perempuan karena laki-laki tidak melahirkan. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang laki-laki untuk mandi besar terkait nifas. Begitu juga yang nomor 3, wiladah. Wiladah itu adalah melahirkan. Orang yang melahirkan maka dia wajib mandi besar. Entah itu keluar darah atau tidak, juga harus mandi besar. Lalu bagaimana dengan orang yang cesar misalnya, melahirkannya dengan cara cesar? Dengan keumuman teks-teks yang ada di kitab-kitab terus, maka tetap dia mandi besar dengan menggunakan istilah wiladah tadi, melahirkan. Atau bagaimana dengan orang yang aborsi misalnya atau keguguran. Nah, ini ada ulama juga mengatakan bahwasannya orang yang aborsi atau keguguran karena dia melahirkan, maka tetap dia kewajibannya adalah mandi besar. Ingat 3 perkara, haid, nifas, dan wilada itu 3 perkara yang tertentu kepada perempuan, khusus kepada perempuan. Apabila terjadi atau perempuan tersebut mengalami 3 perkara ini, maka mereka wajib mandi besar, ya, wajib mandi besar. Dan 3 macam lagi masuk kepada laki-laki dan perempuan, yaitu junub atau keluar mani. Junub ini bisa jadi dia bermimpi, ihtilam bagi laki-laki, atau perempuan kalau dia misalnya keluar mani juga karena bermimpi, maka dia juga wajib mandi besar. Nomor 5, perkara yang mewajibkan mandi adalah bersetubuh, baik itu laki-laki dengan perempuan, ya tentunya laki-laki dan perempuan ya, karena bersetubuh ini ya. Karena kalau sudah laki sama laki-laki itu homo, dan itu tetap dilarang oleh agama. Ya, kalau melakukan seperti itu bagaimana? Ya itu pertamanya saja sudah haram, tetapi kalau melakukan itu misalnya naudzubillah ya, ya itu tetap mandi besar. Tapi itu tidak boleh dan dilarang oleh agama. Ya, tidak boleh dilakukan. Itu homoseksual, itu tidak boleh. Intinya bersetubuh, idzal taqal khitanani nazal awalam yunzal, anzal awalam yunzal, maka wajib al-ghuslu. Jika bertemu 2 kelamin laki-laki dan perempuan, bertemu gitu ya, setelah bertemu kemudian dia keluar mani, maka wajib mandi. Awalam yanzal, tidak keluar mani, maka tetap wajib mandi besar ya. Kemudian yang nomor 6 adalah meninggal. Meninggal atau mati itu wajib dimandikan. Makanya salah satu tajhizul mayit itu salah satunya adalah memandikan mayit. Kalau niatnya bagaimana khusus orang meninggal mayit, itu beda pendapat ulama. Tapi kalau yang Imam Syafi'i itu tetap diniati mandi besarnya, mandinya, tetapi yang meniati adalah yang memandikannya. Cara bersucinya dengan mandi besar ini akan dijelaskan di bab selanjutnya. Artinya bagaimana cara mandi besar, prosesnya seperti apa, itu akan dijelaskan di bab selanjutnya. Hanya saja di sini membahas tentang cara bersuci saja, sehingga caranya agak simpel ya.
tidak runut gitu, bagaimana cara mandinya, bagaimana rukunnya, bagaimana niatnya, itu dia akan dibahas di selanjutnya. Kemudian hadas kecil, kan tadi ada dua hadas, pertama hadas besar, hadas kecil. Kalau hadas besar dengan cara mandi, kalau hadas kecil bagaimana? Contohnya misalnya kencing, buang air besar, kentut dan yang lainnya. Kalau ada najisnya, maka najisnya cukup dibersihkan. Setelah dibersihkan, maka harus berwudu. Ini cara untuk menghilangkan hadas kecil, ya. Hadas kecil caranya demikian. Tapi ingat, biasanya terjadi, mohon maaf ini bukan jorok ya. Laki-laki biasanya orang laki-laki misalnya, mohon maaf, ini misalnya laki-laki kencing, kemudian cukup ngambil air kemudian diginikan saja, maka itu tidak boleh, maka harus disiram, mengalir seperti itu. Baik itu laki-laki atau perempuan harus disiram, ya, disiram, jangan sampai nanti ngambil air kemudian dilapkan saja, diusapkan saja ke, mohon maaf, ke kemaluannya. Maka baik itu laki-laki dan perempuan, maka itu tidak boleh seperti itu, karena harus mengalir dengan air yang mengalir gitu ya. Oleh sebab itu hadas kecil ini cukup dengan membuang najisnya kemudian berwudu, itu adalah cara untuk bersuci dari hadas kecil. Kemudian apa yang digunakan, alat apa yang digunakan untuk bersuci tadi? Ini memang di beberapa keterangan adalah menggunakan batu, bahkan ada yang mengatakan itu lebih baik dengan batu. Tetapi di beberapa kitab itu, kita misalnya di Fathul Qorib itu menjelaskan salah satu alat untuk bersuci itu adalah air. Kemudian air itu ada macam-macamnya. Macam-macam air, sumber air itu ada beberapa macam. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib tadi dikatakan air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang mutlak, air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan itu sumbernya dari mana? Yang pertama adalah air hujan. Jadi air hujan turun itu misalnya kena ke kita, misalnya ada kita najis di tangan kita tapi kena air hujan, maka itu bisa menghilangkan najis dan mensucikan tempat tadi. Kalau setelah itu dia melakukan wudhu, itu air hujan. Begitu juga air sumur, nomor 2 adalah air sumur. Air sumur apabila banyak, lebih dari 2 kula, maka air itu menjadi suci mensucikan. Air laut itu walaupun asin misalnya, itu tetap suci mensucikan. Air sungai juga suci mensucikan. Air danau atau telaga juga airnya suci mensucikan. Air salju juga mensucikan. Begitu juga dengan air embun. Jadi ini adalah 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Kemudian setelah itu dipakai untuk mandi dan untuk wudu, itu bisa digunakan ya 7 macam ini. Kecuali air kelapa itu tidak boleh ya, air kelapa kemudian dikumpulin jadi satu, jadilah 2 kula misalnya, jadilah 216 liter atau pendapat lain 270 liter. Kemudian karena banyaknya itu boleh enggak dijadikan air ya untuk bersuci? Tidak. Air itu suci tapi dia tidak mensucikan. Nanti akan kita bahas di bawah ini ya. Kalau tadi itu adalah macam-macam air, maka macam-macam air dari segi sifatnya. Ya, dari segi sifatnya itu beberapa di keterangan itu ada yang menjelaskan hanya 4 saja. Ada juga yang menjelaskan atau menyebutkan ada 5. Kalau di Fathul Qorib itu air dari segi sifatnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak itu tadi sudah disinggung sedikit, yaitu air yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air yang suci dan mensucikan. Airnya itu suci tapi mensucikan. Kalau tadi air kelapa, airnya suci tapi tidak mensucikan. Kalau air kelapa, air teh, es teh misalnya. Es teh itu suci karena bisa diminum, tapi dia tidak mensucikan. Sehingga air suci mensucikan atau air mutlak tohirun mutahhirun itu adalah air yang suci secara dirinya, adzatnya suci, kemudian bisa mensucikan
yang lain atau zat yang lain. Itu disebut dengan air yang suci mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk minum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ini tadi yang saya sebutkan, air teh, kopi, sirup, air kelapa dan yang lainnya. Ini suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang ketiga adalah air musyammas, yaitu air yang dijemur atau terjemur oleh matahari dalam bejana. Nah, ini dia suci mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Jadi lebih baik dihindari seperti itu. Kenapa makruh digunakan? Karena air yang dipanaskan dengan matahari tadi itu bisa menimbulkan penyakit bagi kulit. Sehingga inilah esensi daripada hukum Islam. Tujuan hukum Islam. Kenapa air yang dipanaskan dengan matahari dalam sebuah bejana itu tidak boleh? Itu karena akan bisa menimbulkan penyakit sehingga makruh untuk digunakan. Jadi lebih baik untuk tidak digunakan. Kemudian macam-macam air dari segi sifatnya yang nomor 4 adalah air mustakmal, yaitu air suci yang sudah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau maupun warnanya. Misalnya nih, saya ambil wudhu gitu ya. Ambil wudhu, air yang saya pakai menggunakan untuk wudhu kemudian jatuh, kemudian diambil ember, kemudian ada sisa-sisanya itu tadi yang jatuh itu. Air itu suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena air itu mustakmal. Kalau untuk diminum boleh, tapi kalau untuk bersuci tidak boleh. Tapi kalau ternyata tadi di muka saya ternyata ada kotoran cicak, kemudian langsung saya wudhu sambil disiram begini sambil mengalir, air itu air mustakmal, selain mustakmal air yang mutanajis karena sudah kena najis. Lah air yang jatuh tadi karena ada najisnya tadi, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah kena najis. Tidak bisa untuk bersuci, juga tidak bisa untuk minum karena sudah terkena najis. Tapi kalau tadi cuma untuk wudhu kemudian ada sisanya, ini boleh diminum karena masih suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Untuk menyucikan kotoran cicak yang ada di tubuh kita itu tidak boleh. Untuk berwudhu juga tidak boleh. Untuk mandi besar itu tidak boleh. Kenapa? Karena air tadi disebut dengan air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Kemudian yang nomor 5 dari macam sifat air adalah air mutanajis, yaitu air yang sudah kena najis. Baik itu sudah berubah rasa, warna atau baunya, maka air ini tidak bisa digunakan apabila airnya tersebut kurang dari 270 liter. Ada di keterangan di Fiqhul Wadih itu cuma 216 liter. Atau kalau kita buat bak itu 60 persegi meter, 60 cm itu, ke atasnya 60, ke sampingnya 60, kemudian di situ ada air semuanya, maka itu 2 kula. 216 liter dalam bahasa lain. Kalau di sini adalah 270 liter, maka itu disebut 2 kula. Kalau kurang dari situ kemudian kena najis, walaupun tidak berubah bau, warna dan rasa, maka air itu tetap disebut dengan air mutanajis. Ini dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Karena mazhab lain nanti berbeda, ya. Kalau di dalam kalangan Imam Syafi'i, kalau misalnya ternyata air itu kurang dari 2 kula, kemudian kena kotoran cicak, baik itu berubah atau tidak, baik dari warnanya, baunya dan rasanya, maka tetap air itu dikatakan air mutanajis, air yang kena najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kalau barusan saya jelaskan macam air dari segi sifatnya ada 4, tapi biasanya hanya terbagi menjadi 4 saja, yaitu air mutlak, tohirun mutahhir itu ya. Tohirun
kemudian air yang tohirun walakin yukroh istimaluhu. Air itu suci tapi makruh untuk digunakan, atau air musammas tadi, itu nomor 2. Yang ketiga adalah air mustakmal, air yang sudah digunakan. Sedangkan yang nomor 4, air mutanajis, air yang kena najis. Ini biasanya kita hanya memahami dan mengetahui hanya 4 saja, tapi di sini dijelaskan tadi ada 5 macam. Tidak masalah perbedaan itu selama ada dalil dan ada referensinya. Oke, kita lanjut kepada materi selanjutnya adalah macam-macam najis. Ini karena terkait dengan bersuci tadi. Macam-macam najis, kalau di sini saya menjelaskan najis itu ada 3 macam. Yaitu pertama najis berat atau dikenal dengan najis mughalladah. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau qat'i, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan cara menghilangkan najisnya terlebih dahulu, hukmiyahnya dihilangkan dulu, najisnya itu bentuknya itu dihilangkan dulu, ainiyahnya itu dihilangkan dulu. Kemudian mencucinya dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu atau debu. Ini kalau terkena anjing dan babi. Misalnya kita punya piring, habis makan piring itu ternyata lupa tidak diambil gitu ya. Ternyata malam harinya ada anjing yang memakan sisa makanan yang ada di piring itu. Maka piring itu seketika karena dia sudah dijilat tempatnya makan anjing tadi, maka piring tadi itu najisnya adalah najis berat, mughalladah. Caranya bagaimana? Karena tadi tidak ada kotorannya dan yang lainnya, maka dibersihkan, disucikan dengan air 7 kali, disiram 7 kali dengan air, salah satunya itu dengan debu atau dengan batu atau dengan tanah. Tapi lebih gampangnya adalah kalau misalnya ada air keruh di depan kita, ada parit besar misalnya keruh gitu. Udah kita tinggal goyang-goyang aja di situ, bersihkan selama 7 kali di situ dengan air yang keruh tadi itu. Dan itu sudah dianggap cukup oleh ulama sebagai pengganti daripada tanah atau batu ataupun debu tadi. Ya, ini adalah najis yang berat yang pertama. Kemudian lanjut macam-macam najis yang kedua adalah najis ringan atau najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya dan umurnya kurang dari 2 tahun. Ya. Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang kena najis. Oh, misalnya ada anak umur 1 tahun, 1,5 tahun. Ternyata kencing, ya udah tinggal dipercikin saja. Tapi ya kencingnya dibersihkan dulu lah ya. Nanti pula kencingnya masih ada, tapi cukup dipercikan saja seperti itu. Nah, itu bisa bau kalau seperti itu ya. Sehingga dilap dulu, dibersihkan dulu kencingnya tadi. Kemudian setelah itu dipercikkan air. Itu cara untuk mensucikan lantai di kita apabila anak kita kencing dan anak kita itu laki-laki kurang umurnya dari 2 tahun. Ini yang banyak terjadi biasanya di masyarakat ya, apalagi baru punya anak, kadang-kadang anaknya cukup disiram misalnya, itu tidak masalah kalau misalnya tadi kurang dari 2 tahun dan laki-laki. Tapi kalau misalnya dia anak cewek dan apalagi anaknya sudah dewasa, jangan kemudian disiram saja. Ini kalau disiram airnya mengalir tidak masalah, tapi kalau misalnya cuma dilap, nah itu yang jadi masalah. Atau disiram tadi tapi kencingnya masih ada di situ, siramnya pakai 1 gelas lagi. Jadi cuma bertambah saja air kencingnya tadi. Nah, dan ini banyak biasanya terjadi di masyarakat kita. Sehingga najis ini perlu kita pelajari mendalam agar kita hati-hati kalau badan kita, tempat kita, pakaian kita kena najis, maka tentu ibadah kita tidak akan diterima dan tidak akan sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sah, maka apa yang kita lakukan tidak akan berpahala. Kalau tidak ada berpahala, maka tidak dapat apa-apa kita jadinya kan. Oleh sebab itu maka
perlu kita kaji mendalam tentang hadis, tentang najis ya, tentang najis ini supaya kita bisa membedakan mana najis yang mughalladah, mana najis yang mukhaffafah, dan yang terakhir adalah najis mutawassito. Najis mutawassito ini adalah najis yang sedang. Ini misalnya kencing, air kencing itu, terus kotoran. Nah, cara membersihkan cukup dengan basuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. Ada kotoran ayam misalnya, atau kotoran cicak, maka najisnya dibuang dulu. Ainiyahnya itu, bentuknya najisnya itu dibuang dulu. Kemudian setelah itu tinggal hukmiyahnya, hukum najisnya, tinggal dilap atau disiram, kemudian ya dipel gitu. Nah, itu insya Allah itu sudah suci seperti itu ya. Misalnya nih dalam tempat ini misalnya ada kotoran cicak misalnya. Kotoran cicaknya itu dibuang. Setelah dibuang digosok dulu, kemudian setelah itu disiram. Atau kalau seperti ini ya udah langsung diceburin aja kalau ke parit gitu ya. Itu juga lebih gampang ya, lebih mudah. Oke. Ini adalah hadis yang nomor 3, najis yang nomor 3 ya. Selanjutnya kita tadi bahas mandi besar, kemudian wudhu, dan yang terakhir barusan adalah najis. Yang paling terakhir ini adalah tayamum. Tayamum ini penting sekali bagi kita, bagi kehidupan kita, apalagi kita suka berjalan. Karena tidak mungkin di dalam pesawat kita banyak air gitu ya. Pengen wudhu di situ, pengen mandi di situ. Nah, ini caranya adalah dengan bertayamum. Tayamum itu adalah cara yang dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi besar tanpa menggunakan air. Sebab keadaan mendesak. Nah, keadaan mendesak ini bisa jadi atau darurat ya, darurat karena tidak ada air, atau karena alergi air, atau kalau menggunakan air maka badannya semakin sakit seperti itu. Maka pada posisi seperti itu boleh tidak menggunakan air dan menggantinya dengan cara bertayamum. Bertayamumnya adalah menggunakan debu ya. Itu tayamum ya. Oke. Oleh sebab itu maka kalau tidak bisa mandi besar, tidak bisa berwudu, maka cukuplah bertayamum dengan mencari debu seperti itu. Ini dilakukan oleh sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat dalam suatu waktu di dalam peperangan yang terjadi kepada Amr bin As. Ya, dalam kisah singkatnya adalah suatu saat Amr bin As itu diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata saat berada di tengah perjalanan, Amr bin As itu kikuk-kikuk lah ya dengan istrinya. Namanya juga istri, ada suaminya, ya udah gitu. Terjadilah mereka bersetubuh lah ya. Setelah bersetubuh ternyata pada saat itu cuacanya ekstrim, dingin kata orang Jawa, dingin sekali, dingin banget. Pada saat dingin banget itu ternyata Amr bin As itu tidak mandi besar. Ternyata beliau cuman bertayamum. Setelah bertayamum, mandi besarnya diganti dengan tayamum, wudhunya diganti dengan tayamum. Setelah tayamum ternyata Amr bin As itu menjadi imam kepada para sahabatnya. Kemudian kasus ini dilaporkan kepada Nabi. Wahai Amr bin As, a'anta fa'alta kadzalik, apakah engkau melakukan demikian seperti yang telah dijelaskan oleh sahabatnya tadi kepada Nabi? Iya ya Rasulullah, saya melakukan apa yang telah dihaturkan oleh sahabat saya. Kemudian kenapa engkau melakukan demikian, kata Rasulullah bertanya kepada Amr bin As. Kemudian Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, saya sungguh mendengar ayat Al-Quran yang mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sungguhnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Innallaha ghafurur, maha pengampun dan juga maha penyayang tadi. Jadi jangan rusak kalian atau jangan bunuh kalian. Nah, oleh sebab itu dengan dalil ini, karena tadi suasananya
ekstrim, dingin sekali. Kalau dia melakukan itu maka tulang-tulangnya bisa keropos atau jatuh sakit. Maka pada saat itu Amr bin As itu mengambil dalil tadi itu untuk dijadikan hujah, ya, sehingga dia tidak bermandi besar ataupun berwudu, cukup dengan bertayamum. Setelah mendengar jawaban Amr bin As demikian, maka Rasulullah hanya tersenyum saja terhadap jawabannya tadi. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah dengan cara mengganti mandi besar dan wudhu tadi dengan bertayamum, itu ada legal standingnya, ada takrir dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh sahabatnya yaitu Amr bin As. Pada intinya, pada kesimpulannya adalah bahwasannya taharah itu adalah bersuci. Bersucinya itu bagi ulama tasawuf mengikutkan bersuci dari dosa, syirik, kemaksiatan dan yang lainnya. Sehingga yang harus dibersihkan pada posisi ini adalah hati supaya bersih, tidak ada kotorannya. Kemudian bersuci dari hadas itu untuk badan kita. Hadas itu ada dua, hadas besar, hadas kecil. Tadi sudah dijelaskan, tinggal dicek lagi nanti slide-nya. Bersuci dari hadas besar ataupun kecil ini adalah untuk melakukan ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita itu diterima oleh Allah kalau syarat-syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Mungkin ini saja dari saya. Kalau ada salah kata, salah penjelasan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.